Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Berjumpa kembali dengan saya, Gus Sandi. Kok berjumpa kembali? Berjumpa perdana di channel Cendekia Muslim. Ini sebenarnya channel metamorfosis dari Pawang Murtadin. Jadi saya mendapat kehormatan dari Al Ayyubi dan kawan-kawan untuk mengelola channel ini. Dan channel ini akan fokus pada edukasi hukum yang tetap bertalian dengan akidah-akidah Islam. Jadi kita mencoba menghadirkan channel ini sebagai pembelajaran terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia, yang kita kolerasikan, kita cari relevansinya dengan ajaran yang kita yakini, yaitu ajaran Islam sebagai agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang sangat tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Oke, kita langsung saja. Di Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir ini kerap diwarnai problematika besar terkait adanya berbagai tindak pidana penistaan agama. Dengan munculnya tokoh-tokoh penghujat penista seperti si Aceh, kemudian Paul Zong, dan yang terbaru ini siapa itu? Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim yang dengan sangat pede mengaku atau setuju digelari sebagai Paulus modern. Dan yang lebih aneh, ketika orang ini ketika begitu vulgar menghujat Islam, bahkan juga terhadap dua tokoh, si Zong dan Bahudin ini, yang secara vulgar dan membabi buta tidak hanya menyerang Islam, tetapi juga menyerang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai propaganda yang dilontarkan, salah satunya mendukung Papua Merdeka. Merujuk pada ketiga tokoh ini, seolah-olah mereka ini orang pintar begitu. Padahal mereka adalah orang-orang dungu yang hanya untuk kepentingan pundi-pundi keuangan mereka berbaju agamawan, seolah-olah memberitakan sebuah kebenaran, melakukan penginjilan, padahal yang dilakukan adalah menjual hujatan demi isi perut mereka. Dan kesombongan mereka, seolah-olah mereka itu merasa sebagai intelektual itu ketika mereka mengatakan bahwa di Indonesia ini ketika masih menerapkan undang-undang tentang penistaan agama atau pasal-pasal yang terkait dengan penistaan agama itu, mereka membuat framing seolah-olah negara ini bukan negara yang demokratis, bukan negara yang punya peradaban tinggi, karena masih memberlakukan pasal-pasal atau undang-undang penistaan agama. Padahal klaim-klaim seperti ini itu sebenarnya adalah klaimnya orang-orang dungu yang minim literasi, tapi kebanyakan terasi. Jadi klaim-klaim yang dibuat oleh Bahudin, kemudian si Zong dengan pendukung-pendukungnya yang fanatik itu tidak mencerminkan keilmuan mereka, tidak menggambarkan mereka mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai literasi yang cukup memadai. Karena kenyataannya jangankan di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara barat seperti Jerman, Finlandia, Austria, kemudian Denmark, dan beberapa negara yang lain itu masih memberlakukan ke undang-undang atau pasal-pasal tentang penistaan agama, tentang penodaan agama, yang dalam bahasa mereka itu disebut dengan penodaan religius. Nanti boleh dicek omongan saya ini.
Meskipun di berbagai negara itu ada dua kelompok besar. Ada yang mereka menerapkan sanksi denda terhadap pelaku-pelaku penistaan agama atau penodaan agama. Ada mereka-mereka yang menerapkan sanksi pidana. Tapi pada kesimpulannya bahwa undang-undang atau pasal-pasal tentang penistaan agama ini tidak bisa dijadikan ukuran apakah sebuah negara itu punya peradaban yang tinggi, punya nilai demokrasi yang tinggi atau tidak. Itu sama sekali tidak diukur dari adanya penistaan atau undang-undang penistaan agama ini. Karena faktanya di negara barat juga begitu. Bahkan PBB sendiri tidak melarang penerapan undang-undang penistaan agama. Jadi ketika ada sebuah negara menerapkan undang-undang penistaan agama ini tidak dianggap melanggar HAM. Itu adalah hak dari sebuah negara yang punya independensi untuk menentukan, membuat suatu peraturan yang baik untuk menciptakan kedamaian, ketertiban di masyarakat negara itu sendiri. Jadi PBB tidak melarang soal itu. Lalu bagaimana dengan umat Islam di Indonesia? Umat Islam di Indonesia itu sebagai pemeluk sebuah ajaran agama yang sangat komplit, sangat indah, sangat sempurna. Meskipun umat Islam itu tidak semuanya mengetahui tentang undang-undang atau pasal-pasal penistaan agama, sepanjang mereka menjalankan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran terkait bagaimana menciptakan toleransi, terkait bagaimana cara berdakwah atau metode berdakwah yang diajarkan dalam Al-Quran, insya Allah tanpa harus mengetahui detail pasal-pasal yang ada dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE, pasal 156 KUHP yang terkait dengan Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama maupun Undang-Undang ITE. Itu tanpa mengetahui itu, jika umat Islam ini konsisten menjalankan ajaran agamanya, mereka akan terbebas dari jeratan undang-undang penistaan agama. Karena dalam Islam sendiri, mungkin aku tidak menyebutkan secara lengkap ya, Al-Quran mengajarkan, kalau tidak salah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, ada 3 metode dakwah yang diajarkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Allah, ke jalan Tuhanmu dengan 3 cara. Bil hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan tauladan yang bagus, dengan sentuhan hati, dengan sikap-sikap yang bijaksana. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat terbaik yang menyentuh nurani tanpa harus melakukan hujatan kepada pemeluk agama yang lain. Dan yang ketiga itu, wajadilhum billati hiya ahsan. Jika memang harus berbantah-bantah, jika memang harus masuk ke dalam ruang diskusi lintas agama itu, lakukan billati hiya ahsan, dengan cara-cara terbaik. Ini batasan-batasan atau metode-metode dakwah yang diajarkan dalam Al-Quran. Di ayat yang lain, Al-Quran menegaskan, janganlah kamu menghina sesembahan agama yang lain. Jangan menghina sesembahan agama lain. Karena penghinaan terhadap sesembahan agama yang lain akan berpotensi menyebabkan orang yang kita hina itu akan menghina Allah dengan tanpa ilmu, akan membabi buta. Kemudian di ayat-ayat toleransi, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, la ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi begitu indahnya ajaran agama Islam. Karenanya kita sama-sama berbenah.
Mari kita melakukan dakwah dengan tetap berpedoman pada Al-Quran. Sebagai seorang pemeluk Islam, kita mungkin takut pada KUHP, kita mungkin khawatir, takut terjerat Undang-Undang ITE terkait dengan penistaan agama, ujaran kebencian, berbau sara. Tetapi ketakutan kita terhadap undang-undang yang ada di Indonesia ini tidak akan melebihi ketakutan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mengharuskan kita cerdas dalam berdakwah, santun dalam berdakwah dengan 3 metode yang aku sampaikan tadi. Kemudian ajaran-ajaran soal toleransi, la ikraha fiddin lakum dinukum waliyadin. Sebagai umat Islam, sebagai muslim, tentu kita tidak bisa lepas dari ayat yang ada di Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Kemudian yang ketiga, ketaatan yang ketiga adalah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemimpin yang mengurusi urusanmu. Ada hal yang berbeda. Ketika ketaatan pada Allah dan Rasul itu ada kata ati'unya, ati'ullaha, ati'u, wa ati'ur rasul, juga ada kata ati'u. Artinya ketaatan kepada Allah dan Rasul ini sesuatu yang mutlak. Di situ disebutkan kata ati'u, perintah untuk taat secara mutlak. Tetapi ketika wa ulil amri minkum, ketika ketaatan terhadap pemimpin itu tidak disebutkan redaksi ati'u, karena berbeda kadar ketaatannya. Kita taat pada Allah, taat pada Rasul adalah sesuatu yang mutlak. Tetapi ketaatan kepada pemimpin, kepada orang-orang yang mengurusi perkara kita itu tidak mutlak. Itu digantungkan apakah pemimpin kita senantiasa memerintahkan kita atau taat terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu ketaatan relatif, ketaatan dalam rangka tidak bertentangan dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Oke, teman-teman muslim yang ada di room ini, mungkin ini semacam satu muqaddimah dari tayangan perdana yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkontribusi untuk menjaga akidah kita, membentengi akidah kita, mencegah dari upaya-upaya pemurtatan dari pihak-pihak yang lain. Dariku cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.